Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Apakah hari ini ada kita hadir? Hadir, Ibu. Hadir semua atau enggak? Hadir, Ibu. Oh, hadir. Oke. Baik. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Masih, Ibu, menganalisis dan mengevaluasi makna surat Al-Baqarah ayat 80. Baik, Ibu minta satu orang untuk mereview pembelajaran yang lalu. Saya Ibu, Oke. itu ihsan berasal dari kata kerja, itu fiil. Hasunayah sunu hasanan yang artinya baik, kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsanayusinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Ihsan adalah berbuat baik dan ihsan adalah beribadah dengan ikhlas baik yang berupa ibadah khusus atau seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Mengenai ihsan, karena kebaikan atau ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Ia menciptakan alam semesta dan seisinya. Karena ada kedua orang tua kita dengan kehendak Allah, karena Allah meridhoi kita ada di dunia ini. Dengan ihsan atau kebaikan kedua orang tua kita diasuh dari kecil hingga sebesar sekarang ini. Jadi dari sini bagaimanakah kita harus bersikap terhadap anugerah yang Allah berikan? Bersyukur, Bu. Bersyukur, baik. Lalu Beribadah, Ibu. beribadah. Ada yang tahu lagi? Berbuat baik. Berbuat baik. Adapun pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang kewajiban bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Mau dari juga? Tujuan dari mendalami materi ini ialah agar kalian dapat membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang ihsan, agar kalian dapat mudah menghafal ayat dan hadis tersebut serta memahami pengertian dari ihsan. Lalu dapat menganalisis ayat tersebut agar kalian memahami selanjutnya mengetahui makna dan manfaat dari ihsan agar kalian dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan kalian buka bukunya pada bab 6. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu minta satu orang untuk membacakan pengertian dari ini. Mau, Ibu? Ya, silakan dulu. Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai Al-Baqarah ayat 83. Yaitu kita harus berbuat ihsan kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Secara
Prinsip pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan ialah yang pertama, ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Yaitu yang pertama ada ihsan kepada kedua orang tua, yang kedua ada kepada kerabat, yang ketiga kepada anak yatim, yang keempat ada ihsan kepada fakir miskin, yang kelima ada ihsan kepada tetangga, yang keenam ada ihsan kepada tamu, yang ketujuh ada ihsan kepada karyawan, yang kedelapan ada ihsan kepada sesama manusia, yang kesembilan ada ihsan kepada binatang, yang terakhir ada ihsan kepada alam sekitar. Oke, baik. Dari yang belum baca, kita dapat ketahui bahwa kita ihsan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Yang kedua kepada sesama Makhluk ciptaan Allah. ya. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan masing-masing tema yang akan Ibu berikan. Nanti hasil temuannya ditulis di kertas ini ya. Ibu. Baik. Kelompok pertama membahas tentang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lulu. Yang kedua sesama makhluk dan ciptaan Allah. Karena makhluk dan ciptaan Allah itu banyak, jadi kita bagi 5 poin, 5 poin. Jadi 5 poinnya kelompok 2 cikal, 5 poinnya kelompok 3 salah aja. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mencari materi tersebut. Boleh pengertian, contoh-contohnya, dalil, semuanya. Jika ada kendala, tanyakan kepada temannya atau langsung boleh kepada Ibu. Dapat dipahami? Dapat Ibu. Oke, waktu diskusi sudah habis. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1. Ibu. Ya, silakan. Tentang ihsan kepada Allah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah makruh, murni atau ritual, seperti sholat, puasa dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang dengan ibadah ghairu makruh atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Berdasarkan hadis tentang ihsan di atas, ihsan kepada Allah mengandung 2 tingkatan berikut. Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari motif ria. Sudah Ibu. Baik, silakan dulu. Berikan tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 jika Ibu. Baik, saya akan menjelaskan tentang ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ihsan kepada anak yatim, yaitu berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Keempat, ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tidak aman tetangganya
Hadis riwayat Al-Syaikhani. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Cika. Good job. Beri tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 3, saat aja silakan. Ibu. Yang pertama, ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat jamaah kecuali Nasai. Yang kedua itu ihsan kepada karyawan atau pekerja, kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk membantu, tukang dan sebagainya. Kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering, atau dengan segera mungkin, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menunjuki jalan jika ia tersesat, mengajari mereka yang bodoh, mengakui hak-hak mereka dan tidak mengganggu mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusik serta melukai mereka. Yang keempat itu ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobati jika ia sakit, tidak membebani di luar kemampuannya, tidak menyiksa jika ia bekerja dan mengistirahatkan jika ia lelah. Baik, ini dia. Terima kasih Sarah. Baik, sudah semua kelompok mempresentasikan hasil temuannya. Itu sangat bagus sekali. Itu didukung dengan Al-Quran, hadis, pengertian dan lain-lainnya. Good job untuk kalian semua. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak Ibu. Kalau sudah itu, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Saya Ibu, Boleh? silakan. Kesimpulan materi hari ini, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan yaitu ada dua, ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Baik, terima kasih Lulu. Penugasan untuk hari ini yaitu kalian buat konten dari materi presentasi kalian. Dibuat konten, boleh PowerPoint ataupun berupa video, itu terserah kalian. Ibu akan menilai dari bagusnya konten kalian, tentu dari presentasi dan yang tadi dan hasil temuan kalian semuanya. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Ibu. Tidak ada. Ibu rasa